Apa satu kebiasaan baik yang bisa bikin orang jadi lebih percaya diri, jago ngomong, jago nulis, dan punya ide yang gak terbatas? Membaca. Membaca merupakan salah satu keterampilan dari kegiatan literasi. Menurut National Institute for Literacy, literasi adalah kemampuan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Hai, kenalin nama Kogi, seorang pembaca yang menulis dan bercerita lewat konten. Tahun lalu aku menyelesaikan 30 lebih judul buku, dan di sini aku pengen ceritain tentang pengalamanku dan manfaat apa yang aku dapatkan dari membaca dan menghidupi kebiasaan membaca. Membaca itu bukan sekadar hobi, tapi juga upaya untuk menjaga diri kita tetap waras. Ngerasa nggak sih di era saat ini, dengan kemudahan internet dan sosial media, bikin kita jadi gampang terdistraksi dan hilang fokus. Ketika kita ingin menyelesaikan satu tugas atau pekerjaan, lalu kita buka HP sebentar nih, kita malah lanjut scrolling dan bikin kita jadi capek dan mungkin sampai kita brain rot. Hal ini bisa terjadi karena kita nggak sadar, mungkin terlalu sering memanjakan otak kita dengan memberikan konsumsi konten-konten durasi pendek. Saat kita scrolling sosial media seperti Instagram ataupun TikTok, kita beralih dari satu konten ke konten lainnya itu tanpa menikmati atau mendalami konten itu secara utuh. Dan karena kita terlalu sering scrolling dan mengkonsumsi konten durasi pendek, kita jadi kehilangan fokus dan gampang terdistraksi. Disinilah membaca menjadi upaya kita untuk melatih diri kita menjadi pribadi yang lebih fokus. Karena pada saat membaca, kita fokus untuk memahami apa yang kita baca. Sedangkan saat kita scrolling, kita malah gampang terdistraksi akibat kebanyakan informasi. Teman-teman notice nggak sih? Ada orang yang pede buat bicara di depan umum, dan ada pula orang yang baru naik panggung aja dia udah gugup dan kehabisan kata-kata. Dari pengalamanku pribadi, membaca bikin aku jadi orang yang lebih percaya diri. Dari membaca aku jadi tahu skill public speaking, dan aku juga jadi lebih berani buat ngambil kesempatan ketika presentasi ataupun menjadi narasumber. Dari membaca kita bisa menambah pengetahuan dan diksi. Dan dari sanalah kita bisa merangkai kata-kata ketika kita ingin berbicara di depan umum. Membaca juga bikin aku punya skill nulis, karena aku udah terbiasa dengan mengkonsumsi gaya penulisan dari berbagai macam penulis. Membaca juga secara nggak langsung bikin aku jadi lebih kritis, karena kita udah terbiasa membaca secara lebih utuh. Ketika ada berita misalnya, kita bakal membaca berita itu secara utuh dan nggak buru-buru berkomentar. Karena kalau kita membacanya setengah-setengah dan buru-buru berkomentar, yang sering terjadi adalah kesalahpahaman. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa mungkin manfaat membaca nggak bakal kita rasakan sekarang juga. Karena ya membaca ini adalah long term effect. Sama kayak kita misalkan melatih otot kita. Otot yang kita latih itu nggak bakal langsung kelihatan di hari pertama kita nge-gym. Tentu bakal kelihatan nanti di bulan berikutnya, bulan ketiga atau 1 tahun kemudian. Sama halnya seperti membaca. Mungkin manfaat membaca nggak bakal kita rasakan sekarang juga. Mungkin 1 atau 2 tahun kemudian, ketika kita mendapati suatu peristiwa tertentu, pertikaian dengan rekan kerja, dengan keluarga, atau dengan pasangan, atau ketika kita berhadapan dengan satu keputusan yang berat, dan pada saat kita mengalami peristiwa semacam itu, seharusnya kita sudah lebih tenang dan punya beragam jawaban, karena kita sudah menemukan skenario semacam itu dari buku yang kita baca. Dan ini 5 tips untuk menjadi seorang pembaca. Tips yang pertama adalah membaca buku berhalaman tipis. Karena semakin tipis buku yang kita baca, otomatis bakal cepat buat kita selesai. Perasaan menyenangkan dari menyelesaikan satu buku inilah yang kita cari, yang membangkitkan dopamin kita, hormon kebahagiaan yang bikin kita menjadi ketagihan untuk membaca buku selanjutnya. Tips yang kedua adalah membaca buku berwarna ataupun bergambar. Bagi kita yang belum terbiasa membaca, mungkin sulit buat menyelesaikan buku yang hanya teks saja. Coba cari buku yang berwarna dan bergambar. Dengan buku yang punya visual menarik, pengalaman membaca kita tentu juga akan berbeda. Tips yang ketiga, coba cari genre buku yang kamu suka. Buat aku pribadi, genre komedi adalah genre yang bikin aku jatuh cinta dalam membaca. Tips yang keempat, permudah akses membaca kita. Contohnya seperti meletakkan buku di meja kerja atau meletakkan di samping tempat tidur. Kemudian coba ganti suasana membaca. Pengalaman orang tentu berbeda-beda. Ada yang suka membaca sendirian, baca bareng teman, baca di kamar, baca di rumah, ataupun baca di lapangan terbuka, atau mungkin baca di perpustakaan. Seperti perpustakaan daerah Provinsi Bengkulu yang diwenangi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Di perpustakaan ini kita nggak cuma membaca dan meminjam buku secara gratis, tapi kita juga bisa menikmati fasilitas seperti area membaca, ruangan ber-AC, dan tentunya ada Wi-Fi.
dengan mempermudah akses membaca, baik secara pribadi maupun di perpustakaan, kita sudah turut andil menjadi orang-orang yang mengembangkan budaya baca dan literasi di dalam masyarakat. Dan membaca menjadi salah satu aspek penting untuk menuju Indonesia emas di tahun 2045. Selain membaca buku fisik di perpustakaan, kita bisa juga membaca buku secara digital. Contohnya seperti aplikasi Ipusnas dari Perpustakaan Nasional dan aplikasi Apubuek dari Perpustakaan Daerah Bengkulu. Aplikasi ini bisa di-download di Play Store dan App Store. Dan tips yang terakhir adalah membangun identitas diri sebagai pembaca. Menurut James Clear, penulis dari buku Atomic Habits, salah satu tips untuk membentuk kebiasaan yang baik adalah dengan mempertegas identitas. Contoh, ada orang yang berusaha buat berhenti merokok. Ketika dia ditawarin rokok sama orang lain, maka akan ada dua tipe jawaban. Jawaban pertama adalah, maaf, saya sedang berusaha buat berhenti merokok. Sementara jawaban kedua, maaf, saya bukan perokok. Perbedaan antara jawaban pertama dan jawaban kedua terletak pada identitasnya. Jawaban pertama adalah jawaban dari seseorang yang sedang berusaha buat berhenti merokok. Sementara jawaban kedua adalah jawaban dari seseorang yang nggak menganggap dirinya lagi sebagai seorang perokok, walaupun dia belum sepenuhnya berhenti merokok. Maaf, saya bukan perokok, dan merokok hanyalah bagian dari masa lalu saya. Asosiasikan diri kita sebagai pembaca, walaupun diri kita belum banyak membaca buku. Dan ketika kita sudah mengidentitaskan diri kita sebagai suatu identitas tunggal tertentu, seharusnya kita nggak butuh motivasi lebih untuk melakukan tindakan tersebut. Ketika kita sudah mengidentitaskan diri kita sebagai seorang pembaca, kita nggak bakal lagi bertanya kepada diri kita, apakah kita bakal membaca buku hari ini, atau apakah kita perlu membawa buku saat keluar rumah? Jadi, aku akan membaca buku hari ini karena itulah yang dilakukan oleh seorang pembaca. Dan sebagai penutup, ada nasihat dari J.S. Kyren. Setiap bulan, baca minimal 2 buku. 1 buku fiksi untuk vitamin hati, dan 1 buku non-fiksi untuk gizi otak. Dan seperti kata Mbak Najwa Shihab, hanya perlu 1 buku untuk membuat kita jatuh cinta pada membaca. Cari buku itu, mari jatuh cinta.